Pada kali ini saya akan memberikan motivasi-motivasi kepada mahasiswa generasi muda untuk merintis jalan sukses. Tentu semua orang ingin menuju kesuksesan. Saya ingin berbagi sedikit bahwa kesuksesan itu ketika kita bekerja sangat dominan ditentukan oleh soft skill. Beberapa tahun yang lalu saya pernah membaca di internet. Ada seorang menulis, beliau menyimpulkan bahwa soft skill itu bisa disingkatkan dengan college. Nah, kali ini akan saya ulang kembali. Jadi izin, mohon Bapak penulis itu, saya lupa namanya, mohon maaf. Saya izin untuk memaparkannya kembali di forum ini. Tapi sebagaimana biasa, sebelum kita membahasnya, kita mulai dulu dengan pantun. Kalau demam terasa menggigil, minumlah obat dan memakai kain. Ayo generasi muda, tingkatkan soft skill supaya mantap menjadi pemimpin. Baik generasi muda calon pemimpin bangsa, saya ingin berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan itu. Tentu ini mungkin ya masih ada kesamaan atau perlu diskusi lebih lanjut tentang soft skill itu. Tapi paling tidak ini mudah diingat. Kira-kira soft skill itu disingkatkan dengan college. Berbeda dengan hard skill. Kalau hard skill lebih mengutamakan pada hal-hal yang sifatnya logika, maksud saya perhitungan-perhitungan, kemudian hafalan, jadi menggunakan otak kiri. Jadi yang rasional. Kalau soft skill itu dominan di otak kanan, ya, yang kadang-kadang memerlukan imajinasi, kemampuan interaksi, kemampuan sebagaimana dituliskan di singkatan college ini. Yang pertama adalah communication skill. Berarti communication skill itu kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, baik dari bahasa Indonesia sendiri maupun lebih baik lagi kalau ada kemampuan bahasa asing. Tapi intinya adalah kemampuan dia menata kata, intonasi, ekspresi yang baik, kemudian menyusun kalimat yang baik. Orang-orang yang ahli dalam komunikasi ini, dia bahasanya enak sekali. Jadi walaupun dia tidak setuju, tidak langsung serta-merta menolak dan sebagainya. Ini orang yang punya kemampuan mempengaruhi lawan bicaranya dengan baik. Nah, ini perlu latihan. Latihannya di mana? Tentu harus banyak berdiskusi. Ketika kegiatan di OSIS, di SMA atau SMP, kegiatan di kuliah, di organisasi HMG, HMI, kami dan sebagainya, organisasi di BEM dan sebagainya. Latihan berbicara, kemudian latihan menulis, berkomunikasi yang baik, latihan berpidato. Nah, ini akan terbentuk nanti. Lama-lama akan menjadi budaya, menjadi kebutuhan, akhirnya menjadi nilai. Kemudian O, organization skill. Baik secara formal maupun tidak formal. Dari diri sendiri dia mampu mengorganisasikan, misalnya seorang mahasiswa. Katakanlah dia seorang anak kos. Dia bisa memanage waktunya. Dia bisa mengatur waktu, membangunkan diri sendiri, belajar, membagi waktu yang 24 jam itu, berapa waktu untuk istirahat, untuk belajar, dan sebagainya. Untuk bersosialisasi.
Kemudian kalau dia sebagai seorang pengurus OSIS, pengurus HMJ, pengurus BEM, dia mampu membagi tugas kepada semua personal-personal organ-organ yang ada. Kalau dia hanya sebagai seorang ketua kelas, juga mampu mengurus kelasnya sebagainya, membagi tugas, mengorganisasikan, mengefektifkan supaya setiap personal yang ada di situ ada tugas masing-masing. Kalau dia misalnya grup praktikum, katakanlah satu praktikum itu berapa orang, misalnya 4 orang atau 5 orang atau 6 orang, maka dia bisa membagi tugas. Kemampuan ini harus terus dilatih sejak dia masih sekolah, masih kuliah, supaya terbiasa membagi tugas. Dan itu sebaiknya ditulis. Si A melakukan apa, si B melakukan apa, kemudian batas waktunya kapan. Bisa bila berlatihan di organisasi itu sudah terbiasa, nanti akan ada manfaatnya ketika ia sudah bekerja. Lebih baik lagi kalau ada perencanaan yang jelas, ya, planning, organizing, ya, activating, controlling. Jadi ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan activity, dan ada controlling dan sebagainya. Ada evaluasi dan sebagainya. Hal berikutnya adalah leadership skill. Ini sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala pada seorang. Ya, misalnya dari karismanya, dari pembicaraannya, dia punya wibawa. Tetapi bisa saja itu terbentuk juga tambahannya dari pola tingkahnya sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Misalnya dia menjadi teladan bagi teman-temannya, panutan. Pembicaraannya sesuai dengan apa yang dia jalankan. Walk to the talk. Misalnya disiplin, tepat, konsisten, komitmen pada ucapannya, pada janji dan sebagainya. Ini akan menjadi modal dia menjadi pemimpin dalam katakanlah di suatu organisasi kelas atau organisasi kemahasiswaan atau ketika bekerja dan sebagainya. Ditambah keimanan ketakwaannya semakin tinggi misalnya, atau ditambah lagi dengan kemampuan hard skill yang tinggi, kemampuannya membuat konsep, itu membuat kekaguman dari teman-temannya sehingga dia akan menjadi panutan. Nah, apalagi kalau dia bisa mengayomi, bisa membantu teman-temannya, mengambil hati teman-temannya, ya. Jadi dia itu selalu menjadi orang itu mengikuti dia, banyak followernya banyak. Itu orang punya bakat dalam kepemimpinan. Apalagi kalau katakanlah dia punya penampilan yang lebih baik lagi, kadang-kadang orang terpengaruh kan dengan wajah atau dengan penampilan itu lebih baik lagi. Itu modal dia sangat menguntungkan. Ya. Ditambah lagi kecerdasan intelektualnya, misalnya. Wataknya yang baik dan sebagainya. Kemudian logic skill, kemampuan dia berpikir logis secara cepat. Kalau dia sejak SD, sejak usia dini sudah biasa belajar berhitung dengan baik, ya, kemudian berpikir cepat, mengantisipasi, mengambil tindakan yang cepat dengan pertimbangan-pertimbangan yang tepat, ya, teori kemungkinan jalan, itu suatu modal besar bagi dia dalam memimpin. Selanjutnya, effort. Ya, punya upaya, punya usaha yang sangat tinggi, tidak mudah menyerah. Dia juga mempeloporkan kawannya untuk tidak menyerah. Kalau dia seorang mahasiswa, ya, dia harus tekun, full dalam kapasitasnya untuk belajar secara terus-menerus. Tidak mudah bosan, tidak mudah menyerah. Ya. Jadi effortnya itu sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Secara kontinu, konsisten, dan atau terus-menerus dan sebagainya. Dan itu dipraktekkan. Kalau dia mempelajari misal penulisan ilmiah, dipraktekkan membuat tulis ilmiah, mengusulkan proposal, program kreativitas mahasiswa dan sebagainya. Kalau dia ini ada peluang lomba tulis ilmiah, dia lakukan. Begitu juga materi-materi yang lainnya. Jadi effortnya itu sungguh-sungguh, baik bersama teman maupun sendiri-sendiri. Kemudian group skill, kemampuan dia mirip saya di organisasi tadi, kemampuan dia membentuk grup, membentuk jaringan, menambah anggota sehingga orang mengikutinya. Jadi ini ada hubungan dengan leadership skill dan sebagainya. Ini orang-orang yang bakat menjadi pemimpin dan sukses dia nanti akan menjadi pemimpin. Jadi ketika dia mampu membentuk grup, ya, membentuk jaringan,
Karena di era IT 4.0, bahkan sekarang sudah kalau di Jepang sudah 5.0 itu tentu saja orang-orang yang punya jaringan yang luas, ya, punya kemampuan komunikasi, interaksi yang tinggi, kemampuan IT yang tinggi dan sebagainya, kemampuan berpikir cepat, memimpin, itu orang-orang yang figur-figur yang akan calon menjadi orang-orang yang sukses. Kemudian last but not least, ya, etika. Jadi segala sesuatunya itu, walaupun kita hebat segalanya, ya cerdas, ya berani, ya punya keluarga besar, punya backing, punya orang tulang belakang yang sangat banyak, besar dan sebagainya, pendukung yang sangat banyak. Kemudian apa namanya itu, ganteng kalau dia laki-laki, kalau dia wanita cantik dan sebagainya, menarik. Tapi kalau etikanya tidak baik, nah maka itu akan menjadi hal yang negatif yang tidak mendukung. Jadi perbaikilah moral kita, etika kita, perilaku kita, ya, sehingga orang semua bersempati, ya kan? Dan itu tidak bisa dibuat-buat secara instan, harus dijalankan sejak usia kecil, terus diperbaiki sebagainya, sampai kita betul-betul menjadi budaya bagi kita, menjadi nilai. Jadi beretika yang baik, ya, sedang membantu orang, ya, berbicara sungguh-sungguh, ya, itu tidak dibuat-buat, tidak pura-pura. Jadi berhentilah dengan basa-basi. Jadi itu saja tip-tip yang saya sampaikan, tapi jangan lupakan adalah untuk menjadi pemimpin yang paling ini ketika kuliah atau ketika belajar adalah hard skill. Hard skill itu tadi pelajaran-pelajaran, ya, sehingga kumpulan-kumpulan kita yang mengandalkan otak kiri, menggunakan rasional, itu hard skill. Nah, setelah kerja nanti akan berimbang dia. Semakin tinggi jabatan karir kita di tempat kerja kita, maka tentu saja soft skill itu semakin dominan. Bahkan bisa mencapai 80%. Itu soft skill. Jadi mampu berkomunikasi, mengorganisasikan, memimpin dengan baik, berpikir cepat, bertindak cepat, ya, logis, kemudian usaha yang sungguh-sungguh, membuat jaringan grup yang besar, dan etika, bersikap moral yang baik. Terima kasih. Sebelum menutup pertemuan kali ini, perkenankan saya untuk memotivasi Anda semua untuk menyampaikan pantun. Remaja naik sepeda ke Talang Kerikil. Ban sepeda kempes harus dipompa. Walaupun unggul hard dan soft skill, sikap moral dan karakter tetap utama. Terima kasih. Salam sobat sukses sejahtera.